Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Gento, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Al-Iqbal SLM. Yang saya hormati Rektor Liza, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab. Dan yang saya hormati Kaprodi BGMI, yakni dosen Firdaus Ainul Yakin, dan dosen pembimbing pertama yakni Dr. Mamduatul Hikmah, dan dosen pembimbing dua Fitri Ahmadiyah. Dan tak pula dosen penguji hari ini yakni Dr. Kofi Rahman MPD dan Dr. Ahmad Rizal MK, sekaligus Ustadzah Hawa dari Hikmah MK. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan artikel yang berjudul tentang pengaruh kualifikasi akademik non-linear guru terhadap pencapaian hasil belajar siswa di Bagi Nurul Islam Al-Pandan, Kabupaten Probolinggo. Yang pertama yang dibahas yakni tentang kualifikasi akademik secara keseluruhan. Kualifikasi akademik secara keseluruhan di sini yakni sesuatu yang merujuk pada jenjang pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh seorang guru atau yang lain untuk memenuhi syarat dalam menduduki suatu posisi tertentu. Sedangkan menurut konteks pendidikan, kualifikasi akademik sendiri di sini adalah latar belakang pendidikan guru dan pelatihan profesionalisme guru tersebut. Dalam konteks pendidikan dasar, kesesuaian antara kualifikasi akademik non-linear guru dengan apa yang diajar oleh gurunya sebagai indikator kualitas instruksional dan keberhasilan akademik siswa yang sudah tercantum dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Walaupun banyak peraturan atau regulasi seperti Permendikbud nomor 16 tahun 2019, masih banyak sekolah-sekolah yang gurunya tidak linear dengan mata pelajaran yang diajarkan kepada siswanya. Hal itu menyebabkan kurangnya efektif pencapaian hasil belajar siswa dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru yang kualifikasi akademiknya tidak linear. Menurut Wulandari tahun 2008, yakni siswa yang diajarkan guru yang linear atau kualifikasi akademiknya seorang gurunya sesuai dengan apa yang diajarkan mata pelajarannya, itu menunjukkan penguasaan kompetensi materi pembelajarannya yang secara signifikan lebih tinggi. Sedangkan menurut Husna tahun 2023 dijelaskan juga bahwa dalam ketidaksesuaian akademik di sini menjadi hambatan ketercapaiannya efektif suatu pencapaian hasil belajar siswa dalam menjelaskan materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru yang tidak linear. Jadi dari kedua penemuan sebelumnya, Wulandari dan Husna di sini bisa dirangkum bahwa guru yang kualifikasi akademiknya non-linear dengan pembelajaran yang dia lakukan di sekolah tersebut lebih signifikan, lebih efektif, dan lebih bagus terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya yakni metode yang saya pakai di sini yakni metode kuantitatif orientasional, di mana desain ini yakni menggunakan angket yang disebarkan kepada siswanya, yakni melakukan teknik sampling terdapat di kelas 3 sampai kelas 5 yang ada 33 siswa, kemudian yang diambil suaranya yaitu 30 siswa. Menggunakan progressive sampling, yang pertama dilakukan yakni penyebaran angket, dan yang kedua yakni dokumentasi hasil belajar terhadap latar belakang guru yang non-linear, dan yang ketiga yakni observasi langsung menggunakan 3D
validitas dan uji reliabilitas. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang penelitian ini membahas dampak dari kesesuaian akademik tersebut terhadap hasil belajar siswa dengan mengeksplorasi 3 dimensi. Yang pertama yaitu apakah terdapat hubungan antara kualifikasi akademik non-linear guru terhadap pencapaian hasil belajar siswa secara statistik signifikan. Yang kedua yakni dimensi yang kedua, sejauh mana pengaruhnya guru yang tidak linear terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Dan yang ketiga yakni menggali tantangan kualitatif dengan mengembangkan perspektif kuantitatif kualifikasi guru membentuk hasil pendidikan serta dukungan sistematik apa yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan instruksional. Baik, yang dimensi yang pertama yakni dibahas tentang hubungan antara kualifikasi akademik non-linear guru dan hasil belajar siswa. Di sini dikerjakan menggunakan korelasi person product moment, di mana hal ini adalah suatu mengukur kuat dan arah hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Di sini terdapat X dan Y. X di sini mewakili tingkat kualifikasi akademik non-linear guru, sedangkan Y di sini mewakili hasil belajar siswa. Terdapat hasil koefisien korelasinya yakni 0,512 dengan tingkat signifikan moderat dan signifikan secara statistik antara dua variabel. Kesimpulannya, di mana karena X ini mewakili tingkat ketidaksesuaian kualifikasi akademik non-linear guru dan Y mewakili tingkat hasil belajar siswa. Ketika X semakin tinggi atau ketika guru yang tidak linear semakin tinggi, maka Y yakni hasil belajar siswa semakin rendah. Jadi kalau kebanyakan guru yang tidak linear, hasil belajar pencapaian siswanya itu semakin menurun. Selain nilai statistiknya, temuan ini memiliki implikasi kuat terhadap kebijakan pendidikan khususnya dalam konteks negara berkembang. Jadi di mana ketersediaan guru spesialisnya, mata pelajaran masih terbatas. Kalau dibiarkan, kan di sini dijelaskan ada negara konteks negara berkembang, di mana ketersediaan guru spesialis mata pelajarannya masih terbatas. Ketika dibiarkan, kalau dibiarkan dalam jangka panjang, maka bisa melemahkan kualitas pendidikan di negara kita sendiri. Maka dari itu, jangan hanya melihat dari sisi aspek sertifikasi guru, tapi juga melihat apakah mampu mengemban tanggung jawab antara materi yang diajarkan oleh guru dan melihat latar belakang pendidik gurunya sesuai atau tidak dengan pembelajaran yang diajarkan kepada siswanya. Yang selanjutnya dimensi kedua yaitu tingkat pengaruh kualifikasi akademik non-linear guru terhadap hasil belajar siswa. Perhitungan koefisien determinasi atau R pangkat 2 di sini ditunjukkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai korelasinya antara kualifikasi akademik dengan capaian hasil belajar siswa itu sama dengan 0,512 yang dikuadratkan menjadi 0,026. Hal ini dibulatkan menjadi 26,2%. Jadi 26,2% di sini menjadi empiris atau variasi dalam hasil belajar siswa, ketidaksesuaian antara latar belakang guru dengan pencapaian hasil belajar siswa itu kurang efektif. Atau lebih seperempat fluktuasinya dalam pencapaian atau lebih dari seperempat naik turunnya capaian hasil belajar dari 26,2% itu dalam pencapaian akademik siswa dipengaruhi oleh faktor salah satunya ini. Angka di sini 26,2% termasuk
kategori yang cukup signifikan dalam konteks penelitian capaian akademik siswa. Maka dari itu, temuan ini memberikan dukungan dalam penempatan guru harus menjadi lebih diperhatikan tentang guru yang tidak linier terhadap pembelajaran yang diajarkan kepada siswanya. Pengaruh sebesar 26,2% di sini tidak mewakili satu-satunya faktor yang menyebabkan pencapaian hasil belajar siswa yang tidak efektif. Ada masih banyak faktor-faktor lain, atau 73,8%-nya itu disebabkan antara dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengalaman mengajar gurunya, metode pedagogisnya, motivasi belajar siswanya, atau keterlibatan orang tuanya, dan tanpa pula kondisi fisik sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Hubungan yang ditemukan signifikan ini secara statistik penting dicatat bahwa 73,8% ini dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi 26,2%-nya dipengaruhi oleh guru yang tidak linier. Selebihnya pencapaian hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Contohnya seperti yang disebutkan barusan, keterlibatan orang tuanya, sarana prasarana di sekolahnya. Kesimpulannya di sini yakni penelitian ini menegaskan adanya hubungan negatif moderat yang signifikan antara kualifikasi akademik non-linier guru dengan pencapaian hasil belajar siswa. Sebagaimana ditunjukkan nilainya korelasinya yang barusan, yakni 0,512 dengan nilai P 0,04. Nilai koefisien determinasinya yakni R pangkat 2-nya yakni 0,26%. Jadi sekitar 26,2%. Variasi dalam pencapaian akademik siswa dapat dijelaskan oleh ketidaksesuaian guru yang tidak linier. Walaupun akademik guru yang tidak linier bukan salah satunya menjadi faktor penyebabnya pencapaian hasil belajar siswa, hal itu tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus karena akan mengakibatkan semakin berkurangnya pencapaian hasil belajar siswa. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa ada beberapa macam banyak solusi, yakni dengan cara merekomendasikan mengikuti program pelatihan terhadap gurunya. Kemudian sistem penempatan gurunya terhadap mata pelajaran yang diajarkan di sekolahnya. Jadi tidak hanya semata guru yang latar belakangnya IPA harus mengajar pembelajaran lain. Jadi kalau latar belakangnya IPA harus mengajar pembelajaran IPA agar tercapainya pencapaian hasil belajar yang efektif. Selain itu, penelitian ini lanjutan perlu mengkaji variabel mediasi seperti pengalaman mengajarnya seorang guru, dukungan instruksional dan infrastruktur sekolah untuk memahami dinamika pengaruh yang lebih komprehensif. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak, ini terbitan periode kapan? Volume berapa? 4 besar. Volume 4, Nomor 2. Volume 4, Dari sini. Bukan saya cari, tidak ketemu Mbak. Berapa nomor? Nomor 2. Tapi yang di itu saat yang diterbitkannya secara bahasa Inggris. Iya.
Enggak Ustaz, baru bulan kemarin. Bulan kemarin. Karena di sini Mbak ini tahun 2022 Agustus. Kemudian private online 2022. Di sini di atas kolomnya tidak ada, nomornya juga tidak ada. Berarti ini tidak diterbitkan gitu Ustaz? Tidak, di sini sama cari ya, sama sudah pernah melihat online. Pernah Ustaz, dikirimin sama yang itu Ustaz, yang ini. Boleh, bisa jadi kita carikan belum ketemu, nanti saya tunjukkan ya ke kami ya. Ya. Karena kalau itu belum muncul, Pak tidak bisa ngasih nilai. Iya Ustaz. Oke, baik secara keseluruhan akan menganggap sama yang berapa persen memahami ini dari penelitian kami? Insya Allah 80%. Ya, bagus. Itu minimal proses itu yang dilalui ya. Meskipun ada di sana sini perlu sama kembangkan nanti. Oke, dan kenapa sama yang ambil judul ini atau variabelnya ini? Karena itu Ustaz, banyak sekolah-sekolah yang dulunya ada linear, jadi siswanya itu keteteran. Terutama pembelajaran sains, kayak IPA, matematika itu kan pembelajaran internasional. Kalau gurunya tidak linear, hasilnya tidak memuaskan Ustaz. Jadi siswanya itu kurang memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Cuma sekedar memahami saja. Berarti kan otomatis, oke, hubungannya pasti negatif, iya kan? Iya Ustaz. Apalagi disebutkan negatif moderat, oke? Ya. Kalau sudah itu yang akan diketahui hasil akhirnya, kenapa masih yang begitu? Kenapa Ustaz? Kenapa ambil ini kalau memang hasilnya sudah Ini kan sudah pasti tidak linear, itu pasti korelasinya itu negatif dengan hasil. ini Ustaz, di situ kan melihat pencapaian hasil belajar. Di situ melihat seberapa banyak pengaruhnya kualifikasi akademik dunia guru terhadap pengaruhnya buat pencapaian hasil belajar. Kami sebutkan barusan hanya 26,2% itu dipengaruhi oleh kualifikasi akademik non-linear guru. Sedangkan selebihnya itu banyak kayak sarana-prasarana sekolahnya gitu Ustaz. Terus mengajar gurunya, meskipun latar belakangnya sesuai, kan ada yang guru kurang menguasai di bidangnya gitu Ustaz. Masih belum melakukan ujian yang lebih profesional gitu Ustaz. Oke, sebenarnya tadi yang menarik itu dengan tidak memiliki kualifikasi, kemudian hasil dari pembelajaran itu hasil seperti apa, itulah yang menjadi diteliti. Karena kalau tidak linear sudah otomatis negatif, tidak mungkin. Karena yang ngolahnya pakai apa? Kenapa Ustaz? Ngolahnya pakai apa? Ngolah datanya. Ngolah datanya pakai itu Ustaz, SPSS. Siapa yang ngolah? Kita ajarin Ustaz. Mbak siapa? Di rumah Ustaz. Tapi saya sudah bisa namanya. Iya Ustaz, tapi kan ada yang cara secara hitung-hitungan Ustaz, yang kayak hitung pakai rumusnya. Maksud saya, sampai pakai Excel atau Pakai Excel Ustaz. Excel. Iya. Oke, ini kalau kalian sudah dapat itu sudah bagus. Oke, sekarang Mbak, saya tanya, gimana cara menentukan populasi dan jumlah? Gimana cara menentukan populasi? Kita turun langsung Ustaz. Karena rumusannya. Populasi sama saja Ustaz. Rumusan Ustaz. Coba siswa di FI ini Pandan ya? Pandan. Pandan. Iya Ustaz. Pandan atau Pandan? Pandan Ustaz. Pandan. Pandaan atau Pandan? Bahasa Pandaan. Oh iya Ustaz. Pandan atau Pandan? Pandaan Ustaz. Di Pakuliran Ustaz. Pandan berarti ya? Iya Ustaz. Hanya satu. Kalau Pandan di situ cuma suruhan. Enggak Ustaz, hanya satu Ustaz. Hanya satu Pandan ya? Iya Ustaz. Berapa total siswa? Kan yang diteliti itu di situ dari kelas 3 sampai kelas 5 ada 33 siswa. Tapi yang diambil suaranya itu 30 siswa. Dengan cara menyebarkan paket Ustaz. Kenapa tidak ambil semua? Waktu itu udah masuk Ustaz, kan hampir liburan itu ujian Ustaz. Yang waktu datang ke sekolahnya Ustaz, hampir mau liburan Ustaz. Jadi yang hadir cuma itu Ustaz. Aslinya mengambil 33 siswa, berhubungnya 3 itu enggak hadir Ustaz.
ulang terlebih dahulu. Menurut saya valid dari kan sampean rumusannya RI Nurul Islam. Betul kan? RI berarti yang RI secara keseluruhan. Iya. Berarti seharusnya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Meskipun itu dikit-dikit, kan sesuai dengan rumusan cara mengenai populasi dan cara. Oke, baik. Tapi silakan kita bagus. Kemudian, Mbak, ini pembimbingnya. Bukan sama guys. Pembimbing dua bimbing nggak? Covid. Iya, Zak. Oh nggak dimasukin? Bisa nggak ingatnya ngomong belum Zak. Seringan kalau ngomong belum Zak. Covid gitu, saya tahu deh bimbingan. Tapi bimbing. Iya, Zak. Oh nggak masuk? Aneh. Lagi rajin apa belum sering bimbingan itu. Lebih sering bimbingan kalau ngomong itu, Zak. Kurang komunikasinya kalau begitu. Berapa sama bayarnya? 600. Hah? 600. Di tempat ya? Iya. Cukup kan? Saat ini linknya saya di apa? Yang katanya di mana? Tadi volume 1 ini. Sudah? Volume 4 nomor 1. Nomor satu. Bukan volume 4 nomor 2. Ini kok beda-beda ya? Yang keren ya? Enggak, ada yang volume 2. Terus ternyata terbitnya volume 4 nomor 2. Tapi ini kok volume 4 nomor 2. Seharusnya nomor 1 kalau begini. Yang saya tanyakan ini berapa guru yang tidak linear yang menurut Islam Indonesia. Sekitar 3-4 sampai yang memahami linear itu gimana? yang sesuai Ustaz. Seperti kayak guru kan di sini konteksnya guru linear, di mana latar belakang gurunya kayak pendidikan guru S1 PGRI. Seharusnya kan ngajarin bisa. Kalau ditaruh di PAI di kayak maksudnya di MTS, SMA kan kurang memungkinkan. Memang ada guru yang memiliki pembelajaran lebih, tapi kan tidak memungkinkan penyampaian belajarnya itu efektif gitu Ustaz. Saya kan di sini kan mulai dari paparan data itu dan pembahasan, resal dan diskusi itu saya